Gue pengen tanya, kenapa lu suka banget Manchester United? Enggak. Oh enggak. Apa yang lu suka? Gue suka timnya bagus. Oh, timnya bagus. Timnya bagus, tim besar, punya sejarah. Gue dipaksa seneng ya. Itu tidak benar. Sukanya apa? Benernya apa? You never walk alone. Oh, Liverpool. Oh gitu, langsung Iya. tembak. Langsung tembak. Hah? Saya terus Rollies om. Iya, The Rollies. Tahu kan? Tahu. Mau nggak? Mau. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me. Kembali di komentator dadakan. Ya, kita ngomong bola, tapi juga kita harus berbicara mengenai siapa sih sebenarnya sosok yang gua ajak bicara. Nah, kembali di Tes10 TV. Masih bersama dengan Alfred Ayal atau Harus gitu. Balas Ya? dong, iya dong. Iya. Aceh, apa kabar Aceh? Baik. Belum bosan ya? Belum. Aceh, ini kita masih nyambung. Agak grogi tapi belum bos. Jangan grogi dong. Mentang-mentang udah lama nggak juara emang grogi. Oh iya. Iya, makanya nikmati dulu setahun ini. Oke. Ya, kita masih berbicara mengenai Liverpool dan juga bagaimana karir Pace sebagai seorang penyanyi, gitu ya. Iya. Ada yang ganggu. Ini lagi syuting nih. Nanti belum, ini ada salah satu drummer Indonesia, nanti itu episodenya beda. Ganggu aja lu. Oke. Pace, ini perjalanan karir. Ya. Pace dari Surabaya sampai Jakarta. Dari Niah Mitra, dulu pemain bola, tapi jadi pemain musik atau sebagai penyanyi. Nah, bagaimana sampai Jakarta? Apakah mudah? Lika-likunya seperti apa? Dibilang mudah, nggak mudah. Dibilang sulit, ya nggak sulit juga sih. Soalnya ada kata-kata PHP itu. Oh iya. Iya. Iya, kalau itu agak sedikit berbeda sih urusannya. Jadi yang maksudnya PHP itu kan Apa ada teman yang mau bantu, nggak dibantuin gitu. iya, jadi kalau kita anak daerah kan, musisi Surabaya, waktu itu kalau ngeliat Jakarta itu, wah, kalau mau bermusik yang bener ya, kalau mau maju di bidang musik ya jangan tanggung-tanggung, mesti berangkat ke Jakarta gitu, nggak bisa di Surabaya aja. Oke. Tetap Jakarta menjadi sentral dari segalanya. Betul, jadi panutan lah pokoknya. Kalau mau rekaman, mau ngetop, Jakarta deh, nggak ada tempat lain. Jadi waktu itu semua banyak musisi yang pengen hijrah ke Jakarta untuk mungkin rekaman, karena musisi kan pengennya punya karya gitu kan. Emang dulu di Surabaya penyanyi kafe kecil emang bayarannya. Kecil banget. Sangat kecil banget. Saya ingat dulu waktu 95 96 itu main di kafe di Jakarta, di Surabaya, buat semalam itu saya terimanya kan satu band, kita main satu band. Itu kita enam satu band. Kalau dibagi rata seorang cuma dapat 30.000. 30.000, sombong. Gua GMC 5.000 tahun 95. Lu masih gede lu Pace. Gua 5.000 GMC. Iya, tapi 30.000 sementara kita effortnya ke tempat pekerjaan gitu kan. Oh my, jauh banget gitu. Iya. Beda sama sekarang ya? Beda Beda lah. Ya mungkin karena Surabaya juga ini nggak sebesar Jakarta kan. Terus outletnya juga banyak kalau di Jakarta dibanding Surabaya mah berat kalau buat musisi. Jadi banyak yang akhirnya mau nggak mau nekat lah berangkat ke Jakarta. Mau nanti rekaman kayak syukur-syukur bisa rekaman, kalau enggak ya udah bertarung di kafe dan restoran aja gitu. Dan itu ke Jakarta bertarung juga di kafe. Ya awalnya kan pasti 30.000 jadi berapa tuh sampai Jakarta? Saya terima gaji pertama itu waktu main di
Ini boleh sebut tempatnya ya? Boleh. Boleh ya. Boleh. Itu di hotel Ambara, depannya terminal Ambara Blok Blok M. Iya. Ada satu tempat namanya Arios Music Lounge. Tuh, waktu saya terima gaji pertama 100.000. Mau naik dong. 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Iya, puji Tuhan. Itu pertama kali itu. Mau nangis saya terimanya. Nyanyi lagu apa, Pak C? Oh, itu Apa? Itu genrenya berubah total. Jadi saya dari Surabaya kan rock nih ceritanya. Oh, pasti rock. Rocker. Oh. Enggak rocker sih maksudnya. Rocker juga manusia gitu bukan? Maksudnya Oh, bukan. waktu itu Oh, itu lagunya. Lagunya itu bukan ya? Judul lagu. jadi waktu berangkat dari Surabaya kan basicnya dari musik rock, terus kemudian sempat main top 40 di kafe-kafe, akhirnya hijrah ke Jakarta, ketemu bandnya band oldies, band senior gitu kan, dan kebetulan lagu-lagu yang dibawakan juga lagu-lagu oldies juga, akhirnya bertolak belakang lah itu. Tapi ya gimana, namanya kita bekerja, Tapi mau nggak mau ikut. harus ikut. Tapi nggak ada masalah itu. Puji Tuhan nggak masalah, karena dasarnya memang dari kecil kan papa selalu ingin musik tiap hari. Musik itu jadi keseharian tiap hari. Jadi papa kalau bangun tidur dia ngopi, musik udah jalan sampai sore lah. Oh, Pokoknya nggak berhenti. dicekokin musik, Iya, musik. Dan itu genrenya macam-macam. Yang papa seneng kayak saya dengerin. Jadi begitu berubah genre dari Surabaya pindah ke Jakarta untuk mainin lagu-lagu oldies di kafe, nggak terlalu masalah lah. Oke. Gitu. Dan itulah perjalanan Pace sampai di Jakarta. Kembali ke sepak bola. Wih. Oke, kembali ke sepak bola. Yap. Kita kembali ke sepak bola, bicara mengenai Liverpool. Ya, dan ini perjalanan Liverpool ini kan naik turun nih. Ya. Banyak turunnya sih Oke deh. buat pendukung Liverpool. Tapi jangan ngomong Liga Champions. Liga Champions luar biasa. Nah, ketika 2005 juara, terus lama banget kan nggak juara lagi nih. Mau pengen juara. Apa yang Pace lihat dari Liverpool ketika ganti-ganti pelatih? Benitez, terus kemudian apa? Siapa namanya? Sebelum Klopp nih. Kok gue lupa jadinya. Lu persen tergaduh kan nih? Nah, sebelum Klopp ini terus ada Jurgen Klopp, Sempat Roy Hodgson juga. Roy Hodgson Hodgson. diganti. Nah, habis itu King Klopp. Kenny juga sempat. Ya, Kenny Dalglish, tapi gagal. Ya. Berharap bahwa pemain apa namanya top menjadi pelatih ternyata tidak mudah. Nah, akhirnya Jurgen Klopp. Sebetulnya transformasi apa sih dari seorang Pace melihat Liverpool dari tahun ke tahun hingga akhirnya juara? Kalau saya ngelihatnya mereka pengen perubahannya lumayan sebetulnya dengan mendatangkan beberapa pemain yang saya bilang nggak semuanya gagal sih. Karena yang fenomenal buat saya terutama waktu Torres masuk, itu sempat saya dan mungkin juga fans Liverpool yang lain yakin nih kayaknya juara nih, punya striker tajam seperti Torres itu. Tapi ya akhirnya dia nggak sabar dan milih nyebrang ke tim biru Chelsea. dan gagal total. Akhirnya gagal total. Itu sempat juga punya dua gelandang yang luar biasa, Xabi Alonso, bahkan Mascherano. Itu dua-duanya sebetulnya oke banget tuh di kelas tengah, dunia. di tengah. Tapi belakangnya jelek. Iya sih. Nah, Bukan jelek sebetulnya. tetap nggak mau dibilang jelek ya kalau pendukung Liverpool. Bilang aja jelek. Kalau jelek sih Nggak solid. suka angin-anginan mainnya. Lo iya karena iya kan. Maksudnya kayak misalkan si Daniel Agger masih muda, postur bagus tapi sering blunder. Kiper apalagi. Ya. Aduh, itu Karena memang mendatangkan Alisson itu adalah paling hebat untuk Liverpool, tapi paling bego untuk AS Roma. AS Roma gue langsung berantakan. Ya kan itu kekuatan AS Roma. Itu betul kan? iya, Salah satu kekuatan benar. Liverpool Alisson. Itu nutup sekali gitu. Begitu Alisson datang langsung kualitasnya berubah. Pemain defendernya juga yang di depan kiper semuanya jadi lebih pede. Udah gitu dua center back yang dipasang di situ juga makin oke. Cuman sayang Lovren harus angkat kaki, tapi ya sudahlah. Dapat pemain baru kan sekarang.
dapat pemain baru. Jadi sebetulnya banyak perubahan yang mau dicoba oleh Liverpool, tapi mungkin belum ketemu kinerjanya secara tim keseluruhan ya, dari belakang, dari kiper, belakang, tengah sampai depan. Mungkin bagus di sini, bolong di belakang, atau bagus di belakang, tengahnya kurang ya. Sering kali begitu sampai akhirnya mau juara kepleset, mau juara nggak jadi. Itu sih saya mungkin pemilihan pelatihnya juga Tepat. kurang tepat malah. Nggak, yang sebelum Klopp gitu kan. Jadi dia datengin pemain juga kayaknya saya nggak ngerti proses transfernya itu, apakah pelatih punya kewenangan yang penuh seperti yang sekarang, seperti yang era Klopp kan. Karena kalau saya lihat kayaknya Klopp dikasih keleluasaan lebih nih, nggak tahu ya apa benar ya, apa enggak, tapi kayaknya apa yang dipilih selalu tepat ya, dikasih terus. Iya gitu. Atau mungkin juga memang kinerjanya Klopp di Dortmund kan memang udah bagus, jadi mungkin dari pihak manajemen klub lihat ya udahlah, lu pilih mana yang lu ini, kita support. Seperti itu sih. Saya lumayan kecewa waktu Benitez, sebetulnya banyak peluang untuk timnya bisa bagus, tapi terus kayak mau akhir kompetisi habis bensin, banyak pertandingan yang sebetulnya nggak harus kalah gitu. Seri oke lah, tapi malah kalah gitu. Lawan tim-tim yang habis menang lawan tim 4 besar misalkan, tiba-tiba besoknya lawan tim ranking 10-11 gitu kalah gitu. Ya kayak gitu-gitu, nggak konsisten mainnya. Ya, apa yang lu pikir tentang sosok Arsene Wenger dan juga Sir Alex Ferguson, dua pelatih yang tentunya bisa senior ya. Senior. Mungkin sebelum ada nama Jurgen Klopp, dua pelatih ini sudah melalang buana di kancah sepak bola dunia. Menurut seorang Kopains, dua-duanya saya respect. Dua-duanya pelatih yang brilian dengan gaya yang berbeda. Kalau Sir Alex dia punya, udah terbukti dia punya kesabaran melatih timnya yang dari yang kelas 99 ya. Yes. Ya, sampai akhirnya 92. Oh iya, sorry, 92 sampai 92. Nah, itu kan maksudnya itu terus itu luar biasa sih. Itu luar biasa kan, berarti dalam periode itu dia juga jatuh bangun gitu melatih timnya sampai akhirnya jadi solid. Kalau Arsene Wenger justru gayanya saya bilang terlalu, menurut saya agak terlalu mikirin bisnis. Ya, tapi bikin stadion. Oh iya. Karena Arsene Wenger punya stadion baru ya. Makanya secara bisnisnya dia sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan untuk ini. Walaupun untuk di lapangan strateginya nggak kalah amat sih, nggak buru-buru amat. Dia manajer yang oke gitu kan. Tapi pendekatan ke timnya saya rasa agak berbeda. Kalau Sir Alex dia fokus ke ini pemain muda sampai akhirnya satu generasi itu sukses di mendominasi Premier League belakangan. Kalau Arsene Wenger ya satu, dia beli pemain muda mungkin dijual. Yang penting bisnisnya oke. Dan itu memang terbukti ya. Oke, karena Pace bisa mengagumi dua pelatih ini. Dua-duanya saya kagum. Gua challenge Pace nyanyi Glory Man United. Nggak hafal. Kenapa itu sih pilihannya? You never walk alone maksudnya. Jadi sebagai seorang Kopaits atau pendukung Liverpool bisa dong. Ya sedikit lah. Nyanyi You Never Walk Alone. Ya, boleh dong. Dikit aja ya. Iya dong, boleh. Oke. Please welcome Alfred Ayel. Walk on, with all in your heart, and you never walk alone. You never walk alone. Ya. Oh, kalau juara enak-enak aja itu dan lagu itu. Walaupun nggak juara kita nyanyi. Tapi lagu itu merinding ya. Ketika satu stadion sebelum pertandingan dan 5 menit sebelum pertandingan selalu dinyanyikan oleh satu Anfield. Iya. Nah, Pace pernah ke sana?
Kepingin. Pengen. Oke. Pengen. Apa yang Pace pikirkan tentang Anfield? Kalau ada Anfield, kata Anfield itu apa yang Pace pikirkan? Merinding saya. Udah pasti itu. Ngeri ya? Ngeri banget. Ngeri banget. Apa ya? Sebetulnya agak tergolong stadion tua nggak sih? Ya. Tua ya, tapi ya sejarahnya luar biasa. Sejarahnya luar biasa dan buat saya rasa buat pemain-pemain Liverpool sendiri, mau dari yang junior sampai yang tim intinya pun, kalau sebelum pertandingan mau masuk lorong mau keluar tuh kan Pegang itu dulu pasti. lambangnya dulu. Yeah. Itu kayak jadi apa ya, sesuatu yang ini memompa semangat gitu. Iya. Nempelin, this is Anfield gitu. Betul. Beda sama kita ya. Bertahan. This is GBK itu harusnya. Harusnya sih begitu. Lo iya, lo bener. Iya harusnya. Kan kalau bayangin kalau satu stadion kayak kita nonton timnas main gitu. Sebelum pertandingan semua orang nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu saya sendiri mau nangis loh. Yes. Serius. Ya timnas kita jarang menang atau nggak pernah juara ya, lagi. Itu dia. Iya. Nah ini pas banget nih. Pace Sintayong. Yakin nggak kita dengan Sintayong pelatih Korea ini bicara tim nasional kita lah? Tanpa bermaksud mengecilkan Iya dong. siapa Sintayong, tapi saya sih agak kurang yakin ya. Bukannya Why? nggak kepingin, bukannya nggak Why? kepingin. Dia pernah bawa Korea ngalahin Jerman. I know. Kenapa nggak yakin? Itu prestasi dia. Ya. Tapi this is bukan pemain. Ini bukan timnas Korea. Oh, ini Indonesia. Ini timnas Indonesia dengan apa namanya, kondisi fisik pemain yang berbeda, gaya permainan yang berbeda, semuanya beda. Ini bukan pemain Korea, ini pemain Indonesia gitu kan. Kalau yang jadi pertanyaan saya justru kenapa nggak pilih pelatih Indonesia aja? Pelatih lokal. Oh iya. Kenapa? Iya. Satu udah emang kita nggak punya pelatih bagus banyak. Yakin banyak gitu loh. Dari yang lebih angkatan yang senior sampai yang sekarang era Indra Syafri dan segala macam, di levelnya dia banyak saya rasa. Iya, kenapa salah satunya kenapa bukan mereka gitu, kenapa nggak dipercaya untuk jadi pelatih timnas? Karena satu, mereka kenal sepak bola kita, mereka kenal budayanya, mereka kenal pemain-pemainnya. Pelatih ini menurut saya pribadi ya, tapi ya mohon maaf kalau gimana, tapi itu yang saya lihat, daripada ngambil pelatih dari luar yang oke, mahal satu udah pasti, oke punya prestasi, tapi itu prestasi untuk timnas yang lain, bukan dengan pemain kita gitu loh. Dia mesti meragukan materinya. Jadi kokinya bagus, bahannya nggak bagus gitu. Sebetulnya nggak segitu juga. Maksud saya gini, jadi pelatih timnas itu kan nggak kayak tim klub, melatih klub kan. Satu, dia mesti secara awam saya ngelihatnya, lu mesti ngeliatin satu kompetisi ini kayak apa sih, Liga Indonesia itu kayak gimana, dengan sebanyak klub yang ada. Kompetisi kita berantakan ya. Nah itu satu. Oh iya, harus diakui. Itu satu. Lu mesti lihat pemain dari Aceh sampai Papua yang berkompetisi di liga, mau Liga 1, Liga 2, Liga 3 atau berapapun di bawahnya gitu. Semua lu mesti lihat. Nah, yang paham itu semua kan pelatih lokal gitu loh. Masa dari sekian puluh klub yang ada di Indonesia nggak punya pelatih lokal yang oke. Sebetulnya yang kemarin udah bagus kok. Tapi nggak tahu kenapa tidak dikasih kepercayaan lebih. Nah, itu dia. Itu sih saya. Gue presenter udah lama banget juga nggak bisa menjawab itu, Pace. Maafkan ya, Pace ya. Gue juga bingung. Saya kan orang awam, jadi sah-sah aja saya ngomong. Itu produser gue, kameramen produser gue, macam-macam juga lo bisa jawab pasti. Ya nggak, bro? Iya. Gitu loh. Mungkin sama kasusnya dengan proyek naturalisasi. Setuju nggak? Nggak setuju. Oke. Kenapa? Buat apa? Banyak talenta Satu, talenta kita banyak dari Sabang ke Merauke. Tapi kan dia ada darah kita di sana. Itu naturalisasi itu ada darah Indonesia. Cuma lama di Belanda misalnya gitu. Tapi itu tidak menolong. Kalau misalkan ini, mungkin proyek naturalisasi berhasil menurut saya kalau yang dinaturalisasi itu masih belasan tahun. Oh, masih muda. Oh iya dong. Dia harus beradaptasi juga dengan atau talentanya kayak Cristiano Ronaldo, kayak David Beckham, bisa. Ya kan, kayak Gary Neville. Bisa. Iya nggak? Iya nggak, bener nggak? Bener. Iya, kayak Andy Cole, kayak Dwight York.
kita punya Tuh. pemain ngomongin talenta loh, itu kan Ya. bakat dari Tuhan. Saya yakin banyak. Kan siapa yang nggak tahu Boas? Emang di Papua cuma Boas doang? Enggak, banyak yang lain. Banyak. Kalau Belum- ditelusuri Belum daerah-daerah yang lain yang Ya. punya skill talenta pemain bola yang luar biasa. Ambon, Papua, Makassar, mungkin Indonesia Bali, Timur. ya banyak banget. banyak banget. Belum lagi yang Kalimantan kesini sampai Sumatera, kita kurang belusuan Ya. lah ceritanya. Kalau gue bilang sih, Pace ya, banyak politik di sepak bola kita sih. Jadi sulit sekali. Jadi kita jangan ngomongin sepak bola Indonesia lah. Kita ngomongin Liverpool lagi ya. Oke, kita balik ke Liverpool. Liverpool. Nah, Liverpool ini, apa harapan Pace sebagai co-pites untuk Liverpool ke depan? Apakah akan puasa kembali 30 tahun kemudian? Ataukah yakin akan tren positif ini akan berlanjut lagi dengan Liverpool? Yang pasti ini musim ini juara lagi. Yakin, beda eh, gila. ya, Sir Alex, kita sama-sama 20 musim ini ya. Belum mulai, Pace. Musim depan nanti 20, tenang aja. 20, cuma beda rekor Liga Champions ya. Itu aja. Bentar dulu. Itu dulu. Boleh dong. Kita ngomong Liga Inggris kan? Oh, Liga Inggris ya. Ya, nanti ke sana nanti. Kan musim depan juara lagi jadi Ya. 20. Gitu. Jadi harapannya akan juara lagi tahun ini. Juara lagi tahun ini. Oke, kalau suruh memilih Mo Salah atau Van Dijk, siapa yang Pace pilih? Van Dijk. Kenapa? Sektor pertahanan lebih penting. Karena kalau hitungan matematikanya, kalau lu nggak kebobolan, paling nggak lu nggak kalah. Dapat 1 poin. Iya. Iya. Ya. Punya striker jago-jago atau winger yang luar biasa, bikin 3 gol tapi kebobolannya 4, ngapain? Kalah juga. Nah, 0 poinnya. gitu dia. Pinter. Enggak dia. Oke. Kira-kira gitu deh. Ya. Oke, itu berarti Gitu. harapan Pace ya. Semoga Liverpool beruntung. Semoga beruntung. Tapi jangan lupa, Chelsea, United, dan City berbenah banget nih pasti. Karena tahun lalu mereka flop banget ya. Hancur lebur. Betul. Chelsea nggak boleh beli pemain, Oh, masih United belum boleh beli. tahun lalu. Oh, tahun Sekarang lalu. kan beli banyak banget nih sekarang. Ya. City juga kecemplung sumur ibaratnya, sekarang udah mulai bagus lagi. United lagi bangkit, ya nggak? Oke. Kita akan lihat tahun depan. Kembali ke musik. Ya, musik kembali. Pace, ini harapan Pace di musik. Ya. Berpuluh tahun di kafe. Nggak pengen punya album. Oh, pengen. Dari sejak awal Hmm. bermusik di Surabaya juga kepengennya udah langsung punya album. Bahkan dulu sebelum berangkat ke Jakarta, itu kan saya sempat main, ya itu tadi yang saya bilang, genrenya main di musik yang bergenre rock. Waktu itu dengan salah satu gitaris top juga, namanya Mas Ipung, gitarisnya power metal. Saya sempat ikut beliau, ya katakanlah jadi anak didiknya beliau lah. Ya. Bukan main gitar ya, enggak, tapi maksudnya kita sempat main beberapa lama, sempat berkumpul untuk waktu itu sempat main untuk beberapa kota gitu. Jadi ada juga selain Mas Ipung, itu dulu di Surabaya ada grup rock namanya Rasio. Namanya Rasio. Penyanyinya dulu Mbak Risa Rasio. Mungkin orang lebih kenal Ita Purnamasari mungkin ya. Oh, tahu gue. Nah, ya kira-kira seangkatan itulah. Itu yang Risa suaminya siapa Rasio tuh namanya? Diki Darmawan. Kita pernah sari kan? Iya. Gitu. Tua banget, Bos. Nah, Iya. pemain bassnya itu istilahnya mentor saya juga, namanya Ya. Mas Rokal, dia pemain bass. Ya. Pemain bassnya grup itu. Nah, itu mereka waktu itu sempat kolaborasi sama Mas Ipung, Ya. main beberapa kali. Termasuk anaknya Om Bubi Chen, namanya Mas Benny. Bubi Dia- Chen dia itu drummer, yang jazz. piano jazz. Anaknya beliau yang kalau nggak salah yang cowok yang nomor 2, Mas Benny itu drummer jago banget. Nah, saya istilahnya jadi anak didik mereka bertiga lah. Waktu itu sempat mau rekaman dengan label grup Rasio, tapi karena akhirnya kasus kerusuhan, 98 itu. iya, akhirnya berantakan Rentang proyeknya. waktu 98 sampai sekarang kan lama banget, 22 tahun. Lama. Jadi waktu itu kan udah niat mau rekaman, tapi kan terus kurs jadi nggak kacau balau kan, nggak mungkin kebeli alat musik dan segala macam, semuanya serba mahal. Akhirnya si
Mas Rovali pemain bass, saya bilang udahlah Fred, kamu ke kafe aja. Sementara dia dia nggak kepingin main di kafe, mungkin dia ngajar aja. Dia nggak terjun ke kafe. Jadi ya udah, akhirnya saya main ke 40 dengan teman-teman, main di kafe. Nah, dari situ terus mau rekaman juga nggak mungkin kan, kondisinya nggak mungkin, habis kerusuhan. Akhirnya udahlah, saya nekat ke Jakarta. Siapa tahu di Jakarta bisa jadi lebih baik. 99 masuk Jakarta, November 99 saya masuk Jakarta. Ya itu terus ketemu band kafe, band oldies namanya Grasshopper, saya gabung di situ. Itu cukup hit juga itu dulu ya, di mana-mana nyanyi di mana-mana. Kemang juga ya. Kalau band kafe itu kan genrenya macam-macam nih, ada yang oldies, ada yang top 40 ya, lebih ke lagu-lagu yang lagi populer sekarang, ada yang lebih ke R&B anak-anak muda ya. Saya di genre yang oldies dengan grup itu, tapi lumayan gignya di mana-mana banyak. Kita gig main itu job bahasa musisi ya. Iya. Ya, gig itu job. Jadi nggak selalu dulu, gig itu job untuk musisi. Job regulernya banyak, terus eventnya di luar juga banyak. Oke, kalau lagu favoritnya Alfred apa? Sebelum gue lanjut lagi bincang. Oh, banyak sih. Satu lagu favorit Alfred. Lagu bule ya? Lagu You're the Inspiration. Wih, Chicago. Ngeri. Please welcome Alfred Ayal. Your ini lagu Inspiration. Ih, justru biarkan di TV-TV, jadi orang nggak bosan nontonnya. Your Inspiration. Depannya aja ya. Iya. Dikerjain. Dan ketawa. Oke. Tunggu. You know our love is meant to be, kind of love to last forever. And I want you here with me, from tonight until the end of time. You would know everywhere I go, you're always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the reading in my life, you're the inspiration. Itu dia. Guys, gue sebenarnya bisa nyanyi guys, cuman gue nggak mau, gue jadi presenter aja guys. Iya. Oke, kembali itu ada satu inspirasi. Nah, inspirasi apa yang membuat lo menjadi tetap mencoba untuk tetap di jalan ini gitu loh. Di tetap dunia musik jadi profesi ya? ya? Yes, itu maksudnya. Itu maksudnya. Satu, saya senang musik. Dulu sih pengennya jadi bangkir. Apapun itu ya, meskipun jatuh bangun naik turun. Iya. Jadi dulu sih kepengennya waktu masih SMA, terus mau kuliah kan nih, saya kepengen jadi bangkir. Bangkir? Yap. Iya. Ketahuan. Ini lagi. Bener. Oke. Beneran, saya pengen jadi bangkir. Jadi begitu SMA lulus, sebelum lulus, saya memutuskan waktu itu kan penerimaan masuk UMPTN ya? UMPTN dulu, masuk UMPTN. perguruan tinggi negeri. Yes. Saya skip. Kenapa? Karena pengen masuk sekolah perbankan. Oke, STAN dulu ya ada. Bukan. Di Surabaya adanya Perbanas. Perbanas. Nah, jadi ada Perbanas Jakarta, ada Perbanas Surabaya. Saya mah pengennya cari sekolah perbankan. Wah, udah cari-cari di ini info. Oh, ada Perbanas Surabaya. Oke, masuk. Itu niat tuh. Pokoknya gimana caranya gue mesti jadi bangkir. Karena bayangannya kalau kerja di bank tuh kan tahu sendiri kalau kita masuk bank, pakai jas keren gitu kan. Padahal nggak pegang duit ternyata. Duit orang, duit. Tapi kan looks-nya tuh, jadi ini apalagi kalau bisa jadi manajer bank, wah indah sekali. Kepengennya begitu. Sekarang jadi manajer usaha sendiri. Boleh dong. Apa-apa, tetap boleh. Nah, gitu. Nah, akhirnya nekat nih, nggak ikut UMPT. Temen-temennya gila lu nggak ikut, bodo amat. Pokoknya gua mau masuk Perbanas, ikut tes lulus, hasilnya lumayan baik, dapat diskon waktu itu, diskon untuk masuk. Oke, saya masuk, saya ambil D3
tiga, terus kan 6 semester tuh ya. Itu niat karena pengen jadi bankir, saya serius, belajarnya serius. Nah, waktu itu 5 semester tuh udah hampir habis kuliahnya. Oke. Harusnya kan 6 kan? Ya. Tapi D3 ya? D3. Jadi jadi kandidat lulus cepat nih ceritanya. Cum laude. Cum laude sih enggak, tapi pokoknya lulus cepet. Ya. Lulus cepet karena cuma 5 semester udah hampir habis. Cepet tuh lulus bukan di DO kan? Enggak. Oh, Iya. nilai bagus nih. Oke. Percaya itu. Nilai oke lah, lumayan bagus. Jadi kuliahnya cepat. Udah, singkat cerita, kandidat lulus cepat. Tapi terus begitu dapat tawaran kerja dari bank, belum lulus nih kan, dapat tawaran kerja dari bank, begitu dicoba sebulan 2 bulan, mulai berhitung nih, sebulan gue kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, terus kadang sampai malam, dibanding sama gue nyanyi. Gede nyanyi. Kalau dihitung-hitung hari kerjanya, jam kerjanya, nggak ada yang mendingan gue nyanyi aja. Iya. Akhirnya ya udahlah nyanyi aja. Akhirnya memutuskan untuk betul. Emang ya. Sama Pak C. Gue juga musik. gitu. Uang juga yang menentukan gue harus memilih menjadi MC waktu itu. Kerja waktu itu pikir-pikir ya, gue kerja di dunia gue sarjana teknik waktu itu ya. Uangnya nggak sebesar gue MC. Akhirnya gue pindah. Tapi akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, kembali Jakarta 99 sampai sekarang. Nah, harapan lu untuk musik kita seperti apa? Ini banyak sekali musisi itu teriak ya, masalah hak cipta. Kemudian kaset itu juga sekarang kayaknya kaset, CD, rekaman tuh kayaknya udah nggak penting laku kayaknya. Iya, lebih baik manggung, butuh satu lagu, masuk TV, tur, duit. Ya, betul. Gimana menurut Pak C? Ya semua musisi mau yang rekaman atau yang di sebetulnya pengennya begitu, punya karya dan karyanya meledak gitu kan. Cuman sayangnya kalau di Indonesia kan industri musiknya belum beres. Dalam arti? Ya kita tahu lah dari dulu pembajakan sampai sekarang nggak kelar-kelar. Walaupun sekarang udah nggak terlalu dibahas lagi, tapi muncul lagi sekarang soal pembajakan hak intelektual gitu. Misalnya gitu kan yang ribut kemarin sampai ada konferensi musiknya kan ngomongin soal itu juga gitu. Hak cipta dan segala macam, copyright dan segala macam. Itu sekarang musisi udah mulai banyak yang ternyata perlu nih. Ya, kita punya hak cipta dan dilindungi. Sementara mungkin juga dari banyak juga lembaga-lembaga yang sekarang sudah mulai ngurusin itu, selain pokoknya ngurus hak ciptanya musisi lah. Tapi kelihatannya belum seperti yang diharapin. Belum berjalan. Iya, belum berjalan baik. Oke. Ya gimana ya, mungkin butuh, kalau dibilang support dari pemerintah ya udah pasti, karena nggak usah ngomong di industri musik di Amerika lah. Yang paling gampang kita ngomong tetangga sebelah deh. Malaysia Singapura itu atau Filipina itu bisa punya artis yang sampai mendunia. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin industrinya mereka memang sudah sampai ke sana. Aturannya jelas. Iya, kayak gitu. Ya teknisnya saya sendiri kurang begitu paham, tapi kayak di Korea itu musik disupport banget sama pemerintahnya. Sementara kita boro-boro ngomongin musisi. Dampak pandemi begini musisi yang kesannya kok kita nggak diperhatiin ya. Kita semua berjuang sendiri-sendiri gitu, nyari selamat sendiri-sendiri. Sampai kayak gitu gitu. Karena mungkin belum ada aturan atau kebijakan dari pemerintah yang cukup punya pengaruh, punya dampak yang bagus untuk musisi terutama atau industri musiknya secara keseluruhan. Oke. Gitu. Kalau musisi tadi ngomong musisi, sebenarnya musisi luar jadi idola dari Paca siapa? Ada 3 sih yang berpengaruh buat saya. Satu, Frank Sinatra. Yes. Frank Sinatra. Gue jadi kayak pemain bola, Frank Sinatra Huwe ada ya, pemain bola. Oh iya. Benar. Jadi ngomong nyambung bola. Sinatra.
lalu Louis Armstrong, Louis Armstrong, buset, ini mah tua-tua semua, oke. Tua-tua. Terus baru yang terakhir ya Freddie Mercury. nggak ada kekinian gitu, Fse gitu nggak Fse gitu kayak? Lo nggak suka Korea gitu nggak suka ya? Enggak sih. Enggak kan? Oh nggak suka, oke. Oh berarti, nah 3, kenapa 3 ini? Ya, sorry, kalau 3 ini, kenapa lo memilih 3 ini? Ya. Di antara banyak musisi. Kalau ngomongin Louis Armstrong itu kayak apa ya? Nggak semua orang tahu loh kalau generasi sekarang ya. Iya, Ya. iya. Kalau ngomongin Frank Sinatra mungkin karena dari bokap, dari papa senang banget sama beliau. Papa senang banget sama beliau, semua albumnya punya koleksi. Ya. Jadi itu kebawa terus tiap hari dengerinnya Ya. lagu-lagunya Frank Sinatra terus. Akhirnya kebawa, saya suka denger musik yang banyak alat tiupnya, karena zaman itu kan era Ya, big semuanya, band, era betul. big band itu kan pakai tiup ya kayak Trompet gitu. semua. Ya, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya brass tuh, alat tiup itu pengaruhnya gede banget buat saya. Nah, kalau ngomong si Louis Armstrong, dia kan salah satu legend di musik jazz, Ya, ya kan? banget. Dia peniup yang luar biasa. Nah, kenapa saya suka dia? Karena papa kan penyanyi, walaupun penyanyi gereja. Satu yang saya ingat dari papa itu, dia bilang kalau kamu mau jadi penyanyi itu sebetulnya intinya cuma satu, gimana caranya kamu mesti kenal dulu suaramu sendiri, dan 2, tahu cara mempergunakannya. Kenali suaramu sendiri, baru Tahu cara menggunakannya. Jadi bukan soal suara merdu atau tidak merdu. Oke. Saya kenal suara saya dan tidak merdu. Jadi saya tidak menggunakannya untuk bernyanyi. Tapi kan dipakai untuk Iya, itu. Nah, di situ itu maksudnya kan. itu. Nah, Saya gunakan poinnya di untuk situ. menjadi MC. Itu. Di Betul situ sekali. poinnya. Nah, Itu bagus juga tuh filosofinya ya. ya itu bokap yang bilang. Papa yang bilang. Jadi banyak orang bilang, suara gua nggak bagus, suara gua nggak merdu, suara gua lah. Makanya ini kan kamu lihat Louis Armstrong. Dia bukan penyanyi, Pak. Oke, dia pemain tiup. Papa yang bilang. Tapi lihat cara dia bernyanyi. Begitu saya dengerin lagunya dia, yang paling ngetop kan What a Wonderful World, Yeah. dengan suara Ya, itu ya. apa enaknya gitu kan. Tapi waktu itu saya kan belum kepikir apa terus Kayak Bill Saragi dulu ya? iya, Suaranya, betul ya? benar Betul ya? benar Iya. model kayak gitu. Tapi terus dari situ saya ingat, oh iya, maksudnya papa saya bilang begitu itu kan Louis Armstrong, mungkin orang bilang dia nggak punya suara yang bagus, suaranya serak begitu, dan dia pemain, dia bukan penyanyi, dia bukan trompet, tapi lagunya seluruh dunia tahu. Lagu What a Wonderful World hampir seluruh dunia tahu. Bahkan musisi yang mungkin nggak di genre itu jazz seperti dia tahu lagu itu. Kenapa? Karena cara nyanyinya. Jadi dia tahu bagaimana cara mempergunakan suaranya di lagu itu, jadi orang kenal, oh ini Louis Armstrong. Makanya kalau dia nyanyi, begitu dengar suaranya ini Louis Armstrong nih. Di situ saya nangkep, oh gitu. Jadi bukan soal suara bagus apa enggak, kan tiap orang beda-beda suara. Dikasih bakat sama Tuhan beda-beda, suara lu begini. Gitu. Makanya ada penyanyi yang suaranya kayak Glenn, penyanyi suaranya kayak Marumu Taliku Mabua, ada kayak Pute, ada kayak Mama Vina Padrinata, kayak Chrisye, gitu. Jadi masing-masing punya semua ada sendiri. Tinggal gimana cara menggunakan suaranya di lagu-lagu yang pas, jadi hits. Dan Gitu. terakhir Freddie Mercury? Ya itu sama. Karena suaranya mirip? Oh enggak. Oh, dia merendah, padahal suaranya mirip. Oh enggak. Sebetulnya dibilang mirip, yang lebih mirip banyak. Yang lebih mirip. Masa? Oh iya beneran. Semua orang di Jakarta termasuk gua bilang suaranya mirip. Kalau nggak percaya, nanti kalau sudah pandemi sudah berakhir, nontonlah semua di kafe-kafe Jakarta guys. Nonton Pace. Bener, suaranya sama. Kalau gua beda, sama Freddie Mercury beda. Bukan, kalau soal kasus Freddie Mercury sih, satu itu kan tuntutan pekerjaan. Jadi ya pas waktu booming lagu itu, saya dan teman-teman dari Kanda Brothers Band pengen bawain lagu itu, ya otomatis saya all out, namanya saya singernya. Sampai mereka setiap hari ya?
Almost Dan every day. kalau tribute to Queen selalu ya, Iya. luar biasa. Ya, ya itu jadi berkah buat kita semua akhirnya. Ya. Gitu sih, kalau ngomong suara mirip mah banyak yang lain, yang bagus-bagus juga banyak. Merendah pendidikan harga guys. Ais. Itulah Pace. Oke Pace, terima kasih banyak waktunya ngobrol-ngobrol. Sama-sama Mas Tio. Ini sebuah Terima kasih. inspirasi ya dalam komentator dadakan, kolaborasi antara bagaimana cerita sepak bola. Kita ternyata dia sudah sah menjadi seorang komentator karena ngerti sepak bola, mengerti bagaimana ngomong Liverpool, Arsene Wenger, Manchester United, sampai Sintayong, PSSI, sepak bola Indonesia, dan juga bagaimana perjalanan karir Alfred Ayal atau Pace sampai 2020. Sukses untuk Pace ya. Terima Sukses, kasih, Pace, ya. terima kasih. Semoga Mas Tio. cepat nanti punya album. Dan sukses Amin. ayam Amin. Ayam serundeng Serundeng Mace. Mace. Nih, yang ada di Vivasis Bintaro boleh sini recommended. Jadi boleh makan di sini, ketemu Pace, siapa tahu kalau kesini nanti dinyanyiin Wes. sama dia. Gitu lah, gitu kalau ketemu dia gitu aja digambar. Kayak gambar, sambal gambar maksudnya. Ya betul ya, sambal gambar ya. Sambal gambar. Persis, Sambal guys. gambar. Oke, makasih. Telah menyaksikan Tes 10 TV. Alfred Ayar, Tio Nugroho pamit. Bye.